Mengalah khawatir. Kalau dalil dibalas dalil, hujah dibalas hujah, kalam dibalas kalam. Kalau tinjunya dibalas tinju. Jangan coba-coba sakiti ulama ahlu sunnah. Satu gores nyakitin ulama, kami turun semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina. Apa sebab kami berkalam begitu? Di India, di Pakistan, Bangladesh, orang maulid dibom. Pengen terjadi negeri awak begitu. Dan negeri kita Kabupaten Ibu Kota dan Payakumbuh sudah genting. Lah mulai kalam-kalam itu keluar. Sufi-sufi agama baru, penyembah kubur. Lah mulai model itu. Maka kami tidak ridho guru-guru kita digitukan. Bapak Ibu jemaah, para satis, abuya, masyaikh, para khalifah. Lalu penjatnya kami diminta tangguh, padahal Bapak Ibu kalah penyang. Ya. Suatu kali sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ajaran Islam sangat banyak kepadaku. Berikanlah kepadaku ajaran yang simpel, yang sederhana." Apa kata Nabi Muhammad SAW? "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku iman kepada Allah, lalu istiqomahlah. Jadi itu penutup kaji kita. Tarekat banyak, mazhab banyak, manhaj pun berbagai macam. Di zaman itu Nabi tidak mengatakan jadilah kamu sufi, tidak. Jadilah kamu salafi, tidak. Jadilah kamu jamaah tabligh, tidak. Tapi Nabi mengatakan katakanlah aku beriman kepada Allah, lalu istiqomah. Iman itu di mana letaknya? Al-iman fil qulub. Iman itu dia di hati. Iman itu di dalam kolbu. Maka pertanyaan sahabat itu dijawab oleh Nabi dengan amal hati. Beliau mengatakan, "Qul amantu billah." Katakanlah hatiku percaya kepada Allah. Jadi sebenarnya itu kesimpulan dari kajian-kajian yang diberikan Nabi kepada sahabat, bahwa pabih kaji, kalau istilah pabih kaji itu adalah amal di dalam kolbu, yaitu percaya. Maka disebut amantu billah. Coba kini itu kita sering tergiring oleh emosi, tergiring oleh perbedaan-perbedaan. Lah karena barokah. Itu berkah tuh, ya. Itu saksi tuh bisa madamapi neraka tuh. Lah tuh, duduk aja lah situ. Bilo lo lah mengaji basa-basa. Ya. Sebenarnya buya-buya kau lah menahan. Tapi ketika makan lopeh doa aja. Ya. Serius, buya-buya itu lah menahan. Menahan jo doa. Tapi takdir keturun tidak bisa dilepeh. Jadi tidak usah suuzon kepada buya, tidak usah suuzon kepada pawang. Gagahlah payang mursyid daripada pawang dukun lah. Ya, kalau mursyid pawangnya langsung kepada menurunkan hujan. Awaklah meminta, ya Allah tahanlah hujan, turun je hujan, lai ridho dah. Atau berhenti bertuhan. Berhenti wak bertuhan. Awak meminta, ya Allah khusyuk akan sembahyang aku. Tidak khusyuk sembahyang, tetap tidak menyembah Allah. Harus tetap. Awak berubah ilia mudik ke dokter, ke buya minta doa, tidak aja sembuh-sembuh. Indah diagihnya kesembuhan dari Allah, lah terima.
hidup payah, kita kemudian bakorojo, berangkat pagi pulang sore, kiranya nasib bitu-bitu jo, lai terima. Kalau terima lah dapat gaji, waridho kamat lubi. Itulah inti daripada raditu billahi robba. Orang kalau sudah ridho, kalaulah ridho itu puncak dari cinta. Orang kalau sudah cinta, apapun yang terjadinya terima. Bahkan kalau ndak ada kejadian malah herannya. Ibarat dua orang pasangan, cek lakinya pendiam, bininya berisik, bininya pengecek. Tapi bininya kalau ada masalah diam. Taulah si lakinya kok orang rumah dan kalau lewarasnya mengecek, berisiknya, banyak keceknya. Tapi kalau lah ontok aja nyo, lihat ontok aja. Kalau orang buki kan ano-ano. Kalau nyo diam-diam saja dicurigai, berarti ada masalah. Jadi kalau ndak ada orang nama ngerojonnya di rumah, ndak ada orang ngato-ngatoinya di rumah, malah nyo mencari dikato-katoi. Mau itulah para sahabat kepada Nabi ketika Allah mengatakan, apakah mereka dibiarkan ayyakulu, mereka mengatakan kami amanah beriman, tapi mereka belum diuji, yuftanun, belum diuji. Maka cinta itu ya diuji. Cinta kepada Allah bersyarat, tambah piti, tambah cinta. Tambah sehat, tambah cinta. Berarti cintanya bersyarat. Sama orang berguru, berbursid, kadang pun begitu. Kok taraso dan nyolomak kaji gurunya tetap berguru. Kok indahnya tinggalan gurunya. Nyo anggap, oh itu mantan guruku. Ada lo istilah mantan guru. Bala kurang aja orang tuh. Ya. Bagi Sayyidina Ali, satu huruf pun diajarkan seorang yang hidup, itu guruku dan tidak ada pernah mantan guruku. Maka kami awal-awal dulu pulang dari Seborang, ketemu guru cium tangan, kecek kawan, Buya, syirik tuh. Tuh mau tanya, angku kan ahli dalil, dalilnya cium tangan tuh syirik. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Para malaikat diperintahkan Allah sujud ke Nabi Adam, syirik tak? Kira-kira malaikat diperintahkan sujud kepada Adam. Jika itu Allah lah yang pertama menyuruh syirik. Meritu kajewa. Berarti tidak semua sujud itu syirik, sebagaimana tidak semua cium tangan itu syirik. Ya. Ambo dia minta konfirmasi dek kawan, tapi kawan dia minta konfirmasi itu nak tiba. Mengenai Syekh Saleh Fauzan, orang Saudi masih hidup kini. Syekh Saleh Fauzan ku punya kitab namanya kitab tauhid. Jadi mau sampai ke salah kini. Ya, supaya tidak bergurih-gurih hati. Syekh Saleh Fauzan itu membahas kitab tauhid lalu menjelaskan bab namanya bab syirik. Inyo bagilah syirik jadi dua lah bagus. Syirik yang membuat orang fasik dengan syirik yang membuat orang murtad lah dibaginya dua. Udah bagus. Kita cari-carilah pembahasannya mengenai syirik yang membuat orang menjadi murtad. Khuruj minal millah, itu bahasa beliau, keluar daripada agama. Kita cari pula syirik yang membuat cuma fasik, tidak sampai keluar dari agama. Kita colek-colek di situ, tidak sebut dan kita cari. Kiranya ada satu amalan miliaran umat dari masa ke masa, yaitu tawassul. Ada dua, satu tawassul dan kedua maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua ko dan jadi fokus Pak. Ya. Jadi kalau ada kawan-kawan, mungkin kawan dari kawan yang mau konfirmasi itu, sampaikan hasil kalamanmu. Ya. Dan pertama, Syekh Saleh Fauzan mengatakan tawassul dengan orang soleh yang sudah mati itu syirik.
Bahkan beliau dan teman-teman yang lain mengatakan tawassul itu asyirkul akbar, syirik yang besar di kitab-kitab yang lain. Bah kira-kira tawassul, apa tawassul? Ya Allah, bijahid Nabi, dengan tuah Nabi, dengan tuah wali, maka kabulkan doa kami. Coba lihat kalimatnya, ada enggak di situ meminta kepada Nabi? Ya Allah, bijahid Nabi, dengan kehormatan Nabi, kabulkan doa kami. Ada enggak minta kepada selain Allah? Ada enggak? Lalu di mana syiriknya tawassul? Berarti tawassul yang dibayangkan Soleh Fauzan itu bukanlah tawassul yang diamalkan ulama ahlu sunnah, apalagi ulama-ulama tasawuf yang berahlu sunnah dalam akidahnya. Coba tanya mursyid-mursyid kita banyak gini, alhamdulillah ya. Ambo bersebut mursyid-mursyid dan ambo merasa suul adab duduk agak tinggi dari beliau-beliau. Mohon maaf para buya, para masyaikh, para khalifah. Tapi kami kebetulan ditinggiin hari kini sebentar. Mohon izin. Coba tanya ke buya-buya tuh, boleh syirik? Justru ajaran mereka itu anti syirik, memberantas syirik. Cek kawan tuh mengajar ziarah ke kubur tuh. Bukankah ziarah kubur tuh perintah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Iya enggak? Bahkan Sayyidah Aisyah tinggal bersama kubur Nabi bertahun-tahun sampai kemudian meninggal Sayyidina Umar. Sayyidina Umar meminta izin. Kalau bahasa Awak mambona, ya lemar itu nak. Mambona seboleh jo kepalo. Seboleh 10 tambah kepalo cie. Ya seboleh. Seboleh jo kepalo wak mambona. Kira-kira begitulah kalam Umar. Tolong izinkan aku berkubur di samping kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah keluar dari kubur Nabi. Keluar dari rumah hujrah yang di situ ada kubur Nabi. Jadi Aisyah tuh dipeluk-peluknya kubur Nabi itu setiap malam tuh. Sampingnya ayahnya, sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Sayyidah Aisyah kuburiyun? Tahu kuburiyun? Jadi kita-kita kok, kami kan pertama datang, dek tu ayah dibimbing langsung menuju kuburan masyayikh itu. Banyak di situ. Yang paling tua Syekh Abdurrahman, pendiri tempat itu. Jadilah jadi kuburiyun loh kami tadi. Akecek beliau Soleh Fauzan, Imam Wahabi itu, akeceknya para sufi ubadul kubur. Terjemahan itu. Letarimo buya-buya disebut ubadul kubur, penyembah kubur. Letarimo. Kok terima berhenti mau berterikat. Disebutnya kita berziarah ke kubur, bertawassul dengan orang yang saleh, penyembah kubur. Menyembah kubur musyrik enggak? Mau enggak dituduh sebagai musyrik? Tapi buya-buya kan ciut, nak mau angkat suara. Ya. Khawatir apa kau cokak wajah orang tu. Mengalah khawatir. Kalau dalil dibalas dalil, hujah dibalas hujah, kalam dibalas kalam. Kalau tinjunya dibalas tinju. Jangan coba-coba sakiti ulama ahlu sunnah. Satu gores nyakitin ulama, kami turun semuanya. Allahumma sholli ala. Apa sebab kami berkalam begitu? Di India, di Pakistan, Bangladesh, orang maulid dibom. Pengen terjadi negeri awak begitu. Dan negeri kita Kabupaten Ibu Kota dan Payakumbuh sudah genting. Lah mulai kalam-kalam itu keluar. Sufi-sufi agama baru, penyembah kubur. Lah mulai model itu. Maka kami tidak ridho guru-guru kita digitukan. Itu pertama. Nah kedua tentang maulid. Sebelum sampai ke maulid, orang tuh pengen konfirmasi pula tentang Zakir Naik. Tahu Zakir Naik?
Ambo penikmat Zakir Naik dulu di Ketumudo. Tapi kemudian ada keganjilan dari Zakir Naik yang sangat hebat itu kata orang. Ini mengislamkan ribuan orang. Oke. Tapi Zakir Naik berkalam. Orang bertawasul itu syirik. Kalau sama lo Syekh Saleh Fauzan. Oke lah hanya mengislamkan ribuan orang. Tapi berapa miliar umat dari masa ke masa mereka bertawasul. Untuk apa hanya mengislamkan ribuan orang tapi mensyirikkan miliaran umat dari generasi ke generasi. Maka kita kritisi dan itu boleh-boleh saja. Masa kita kemudian harus menjaga hati terhadap minoritas tapi mayoritas kita lindas. Kita hargai, silakan antum buat kajian, tapi jangan syirik-syirikkan ajaran kami. Ya. Silakan antum berkomunitas. Silakan katakan kami ahli bid'ah, tapi jangan cubu-cubu di muka kami. Apalagi kata Syekh Saleh Fauzan, ini paling berbahaya. Maulid Nabi adalah menyerupai Nasrani. Dalam kitab Tauhidnya menulis bab al-bid'ah. Di antara bid'ah al-ihtifal bi maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ihtifal seperti ihtifal merayakan Maulid Nabi. Tuh ya, di situ ada Maulid boya. Berarti itu ya samolo jo rabi-rabi jo pendeta pastor le namuh to ya. Kan namuh. Tapi bila ndak pemberang dari dulu. Dari dulu senyum saya kurang. Ambo senang berang-berang ke orang. Bapak Ibu yang makan Allah, kalau kitab beliau itu diajarkan kini kepada umat, orang baik maulid di satu masjid, kitab itu diajarkan di masjid lain, tidak masalah. Tapi apa akibatnya nanti? Jamaahnya nanti akan parah. Itu terjadi seperti di India, Pakistan, Bangladesh. Orang maulid di bomnya, apa katanya? Mereka yang maulid Nabi ini telah melakukan bid'ah. Bahkan bid'ah itu bagi mereka yang ngebom. Kamu nak tahu versi Saleh Fauzan, itu sudah sampai level syirik, dan syiriknya sudah sampai kepada kufur. Jadi jangan heran imam masjid Makkah yang kita puji-puji selamoko itu bermasalah itu. Syekh Sudais, Imam Ahlus Sunnah di Mekah namanya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau bertawasul, meninggal beliau Sudais tidak mau menyolatkan. Sampai model itu kebencian mereka. Cuma kan kita masih memperdengarkan, aneh. Madrasah Ma'had Ahlus Sunnah tapi style tartilnya Sudais. Ya kan? Kita tidak pernah benci dengan Sudais, tapi Sudais pernah menyakiti umat, menyakiti ulama. Ini anggap Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mursyid tarikat Idrisiyah, mursyid tarikat Ba'alawiyah, mursyid tarikat Naqsyabandiyah dan Qadiriyah, dianggap sebagai musyrik oleh Sudais, makanya tidak mau menyolatkan. Sudah separah itu, mau diimpor ajaran begitu ke negeri kita? Kan enggak. Maka kami mengajak Bapak Ibu, kalau biasa ngaji jambo adem-adem, nah kini mau agak ajak seketek, dihidupkan seketek. Ya, keberanian tuh munculkan. Ya, mereka itu dari dulu kawan ambo menegur ambo keceknya, Allah tuh, orang tuh ndak usah dihargai, ndak usah ditanggapi. Kalau model itu orang sadonyo, masjid beko hilang. Paham, masjid hilang. Pesantren batu ke akidahnya. Kalau modelang kurang sadonyo, nanti yang terjadi apa? Orang awam kemudian berguru kepada mereka. Dan terjadilah seperti yang kita lihat kini. Buya-buya mulai dianggap musyrik, mulai dianggap zindik semua orang-orang yang baru beraja Islam. Nah, kinilah zamannya. Maka Bapak Ibu yang melakukan Allah, dari hati paling dalam, dari pikiran yang paling jernih ambo maja, mulailah bangkit, mulailah sadar balik, ya, mulai hidupkan majelis-majelis kitab Aslu Sunnah wal Jamaah. Ndak usah malu, ndak usah minder. Innallaha ma'ana. Allah akan membersamai orang yang menyebut-nyebut namanya dengan cara yang layak. Semoga majelis kita diberkahi Allah. Semoga hujan ini tanda rahmat turun kepada kita.
Mohon maaf dari kami. Itulah kira-kira tambuh, 2 kali tambuh hari ini. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan kesalahan dari kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.